Kendaraan pemudik mulai memadati kantong-kantong parkir di area Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tercatat sudah lebih dari 227.000 pemudik kembali ke Pulau Jawa. Meski memasuki puncak arus balik, rekayasa sistem penundaan atau delaying system belum dilakukan karena situasi di area pelabuhan masih tergolong normal. Berdasarkan data manifest pelabuhan, ada 227.523 penumpang pejalan kaki dan 53.296 kendaraan menyeberang ke Bakauheni sejak 11 April 2024. Puncak arus balik Lebaran 2024 diprediksi bakal terjadi hari ini dan Senin besok. Para pemudik disarankan untuk pulang lebih awal atau memundurkan jadwal keberangkatan. Bagaimana Kementerian Perhubungan mengantisipasi arus balik Lebaran tahun ini? Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Mbak Adita, selamat malam. Selamat malam, Friska. Kalau sampai sekarang di arus balik ini yang disebut sebagai bagian puncak arus balik, sudah berapa banyak pemudik yang kembali ke Jabodetabek dan daerah asal lainnya, Mbak Dita? Ya, kita jadikan Jabodetabek ini memang barometer ya, karena persentase terbesar pergerakan masyarakat terjadi di Jabodetabek. Jadi kalau kami coba kumpulkan datanya sampai dengan tadi pagi, Friska, ini untuk pengguna jalan tol yang keluar dari Jabodetabek, ini angkanya kan pada saat mudik hampir 2 juta ya. Ya. Ini baru kembali sekitar 40%. Hmm. Jadi masih ada 60% lagi yang belum masuk ke Jabodetabek. Oh. Lalu kalau kita bicara penyeberangan, tadi pagi kami ada di Bakauheni juga mendapatkan report pada pukul 6 pagi tadi, itu baru 27% yang kembali ke Jawa. Jadi memang rasanya masih akan cukup tinggi ya pergerakan masyarakat di malam ini sampai nanti hari-hari selanjutnya. Kalau dari perkiraan kami sebenarnya hari ini memang 21% ya yang akan bergerak. Jadi kita lihat ini hampir sama angkanya kalau kita bicara soal penyeberangan. Sementara kalau transportasi umum yang lain rata-rata juga angkanya belum terlalu tinggi ya. Oh. Sepertinya masih akan ada puncak lagi malam ini atau besok gitu. Jadi ini yang kami jadikan acuan untuk melakukan persiapan-persiapan, khususnya tadi yang sudah disampaikan untuk penyeberangan dan juga pengelolaan di jalan tol. Nah, untuk jalan tol karena tadi 40% yang baru kembali, sejauh ini titik mana saja yang jadi concern utama, Mbak Adita? Ya, seperti halnya juga pada saat mudik ya, di arus balik ini tentu tol Trans Jawa, khususnya yang dari timur ke arah barat, dan dari selatan yang ke arah utara ya, termasuk yang dari Salatiga ke Semarang. Karena ini adalah persimpangan-persimpangan yang punya potensi terjadi bottlenecking atau terjadi yang namanya sempit ya, jadinya Ya. jalurnya menyempit gitu. Karena memang nature-nya dari arus balik ini kan berbeda dengan mudik ya. Mudik ini ketika masyarakat nih sifatnya terpencar, jadi perjalanannya terbagi terpecah ya. Sementara ketika balik ini relatif dari yang terpencar menuju ke satu titik. Nah ini tentu penanganannya kan jadi harus lebih antisipatif ya. Ya. Itu satu hal di Trans Jawa sehingga tadi juga sudah disampaikan di gerbang tol Kali Kangkung sampai nanti di kilometer 72 sudah dilakukan satu arah. Tetapi meskipun demikian, ada juga rekayasa lokal istilahnya. Jadi saat ini pun juga sedang dilakukan rekayasa lokal berupa kontraflow di beberapa ruas yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Sementara yang namanya rekayasa nasional itu adalah yang kilometer 414 sampai 72. Jadi ini juga bagi masyarakat untuk lebih proaktif mengikuti informasi media sosial maupun media massa, karena memang bisa saja rekayasa ini diberlakukan di luar jadwal yang sudah ditetapkan karena memang situasinya membutuhkan untuk itu. Lalu yang titik krusial kedua tentu penyeberangan, karena juga kami belajar dari pengalaman mudik kemarin, penyeberangan memang butuh penanganan khusus. Nah, hari ini kami memastikan bahwa semua pihak di Bakauheni khususnya dan di Pelabuhan Panjang di Lampung juga sudah siap untuk menampung tadi aliran masyarakat yang akan kembali ke Jawa. Dan sampai malam ini kami mendapatkan informasi suasananya relatif masih kondusif, meskipun potensi peningkatan akan terjadi malam ini juga gitu. Oke, malam Karena ini memang akan sepertinya terjadi. perilaku masyarakat memilih untuk pergi sore atau malam hari gitu. Iya, mungkin menghindari cuaca yang panas juga ya untuk Wah, di siang hari begitu Mbak Dita kalau kita lihat betul betul. pergerakannya dari hari ke hari. Nah, kalau Ya. untuk saya balik lagi dulu ke yang jalur darat.
Ya. dibandingkan dengan arus mudik kemarin, pemberlakuan one way nasional dari Kali Kangkung ke kilometer 72 dan juga kontraflow itu seberapa efektif? Ini agar jadi gambaran pemudik bagaimana memang rekayasa lalu lintas ini sangat berpengaruh terhadap lancarnya arus mudik maupun balik, Mbak Adita. Ya, kami menilai ini cukup efektif ya. Eh, Memang pasti kepadatan akan terjadi karena volumenya tinggi sekali. Ya. Kita sudah ada data riset meningkat sampai lebih dari 50%, dan nampaknya realisasinya pun demikian ya kalau Oh, kita lihat dari volume yang melewati jalan gitu. Nah, dengan kondisi itu, dengan kapasitas jalan tol yang masih sama, tentu padatan tidak bisa dihindari. Nah, yang namanya rekayasa ini adalah salah satu cara untuk mengurangi beban jalan tol hmm, khususnya. Dan kalau dari yang sudah kami implementasikan, ini setidaknya mengurangi waktu kepadatan. hmm, Kepadatan pasti terjadi. Banyak sekali memang di beberapa ruas itu macet, ya, tetapi kemudian solusinya bisa kita berikan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Nah, ya. ini kan yang paling penting ya, bagaimana kepadatan ini bisa diselesaikan, tidak berlarut-larut, bahkan sampai berhari-hari. Nah, ini yang kami lakukan, sehingga di arus balik ini skema yang sama tetap akan kami berlakukan, gitu ya. Dan Ya. tentu kita harus perhatikan lebih ketat lagi soal aspek keselamatan. Kita belajar dari pengalaman mudik kemarin. Dan juga soal penyeberangan karena ini jadi evaluasi dibandingkan arus mudik kemarin. Tadi kami melihat liputannya di Pelabuhan Panjang itu ada dari ASDP membantu untuk registrasi tiket dan sebagainya. Nah, evaluasi dari tiket ini yang diberlakukan di arus balik seperti apa, Mbak Adita, agar tidak menumpuk di satu waktu atau jangan sampai juga ada tiket yang kedaluarsa. Ini kan sudah dihapuskan juga ya, Mbak Adita. Nah, lebih lengkapnya seperti apa soal tiket ini? Ya, soal tiket tentu kami lakukan berbagai pembenahan ya. Yang pertama, belajar dari pengalaman mudik kemarin, itu memang masih banyak masyarakat yang tidak memegang tiket ya. Ya. 32% kira-kira yang datang ke Merak itu masih belum membawa tiket. Nah, ini tentu akan diberlakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat lagi. Sosialisasi juga dilakukan, ASDP maupun juga stakeholders yang lain sudah membantu untuk terus menyampaikan ke masyarakat agar membeli tiket secara online dan tidak datang langsung ke pelabuhan. Hmm. Nah, itu satu hal ya. Yang kemudian yang kedua, tentu akan ada screening-screening tiket itu di area-area delaying zone ya, di mana di situ nanti akan dicek. Jadi jangan sampai pengecekan itu dilakukan di dekat-dekat akses pelabuhan karena ini tentu punya potensi membuat masuk pelabuhan jadi makin padat. Jadi ini dilakukan, namun demikian sampai pagi tadi memang belum diberlakukan yang namanya delaying zone ini karena rasanya semua masih kondusif gitu ya. Kita tidak dan jalannya masih lancar sehingga pemeriksaan pun bisa kita lakukan juga dekat-dekat di pelabuhan. Dan sampai saat ini relatif cukup disiplin ya masyarakat ya, Ya. sudah membawa tiket, tidak go show gitu. Lalu yang kedua, ya tentu kita akan tingkatkan juga yang kaitannya dengan tiketing, bagaimana tidak ada oknum-oknum yang kemudian melakukan penjualan-penjualan di jalan. Karena ini sudah kita harus tegas dan kita sudah minta untuk segera dibersihkan ya. Ini juga untuk tadi mengantisipasi jangan sampai ada yang mengandalkan datang tanpa bawa tiket. Nah, ini rasanya sih cukup cukup efektif ya, karena kita lihat sampai hari ini semuanya masih kondusif. Di Pelabuhan Panjang, kita tadi khususkan memang untuk roda 2 dan mobil-mobil kecil. Ya. Ada 3 jadwal pemberangkatan dan penambahan kapal, yang itu kapal juga bantuan juga dari pemerintah maupun juga dari operator. Dan rasanya ini cukup membantu ya. Tidak ada apa istilahnya percampuran antara kedatangan pelabuhan seperti pada saat mudik Merak ke Bakauheni, Ciwandan ke Bakauheni. Nah, sekarang yang ke Panjang, yang dari Panjang hanya ke Ciwandan. Jadi tidak mengganggu alur yang ada di Merak maupun di Bakauheni. Oh. Supaya tadi rotasinya lebih lancar. Ya, dan kami saat ini Mbak Adita juga bisa melihat di layar pantauan langsung gambar terbaru di Bakauheni Lampung, Cikatama Jabar, di Kali Kangkung Jawa Tengah dan juga Cileunyi Jawa Barat. Ini nampaknya semakin ramai ya Mbak Adita. Nah, untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, apa saja yang dilakukan secara serentak simultan di berbagai titik ini? Terlebih juga Ya, cuaca juga masih hujan ya di ya. Jabodetabek dan sekitarnya. Ya, tentu kita sudah siapkan berbagai langkah-langkah rencana operasi ya.
dan juga kita lakukan rapat koordinasi sebelum-sebelumnya untuk menyamakan persepsi dalam hal penanganan di lapangan. Ya, saat ini yang bisa kami lakukan tentu bagaimana menurunkan petugas lebih banyak untuk memastikan segala sesuatu yang sudah kita sepakati ini terimplementasi di lapangan, ya. Dan juga ini semua unsur turun, seperti misalnya di Bakauheni di Lampung ini, tadi semua unsur turun, Mbak Friska, kami melihat sendiri. Kemudian juga di jalan tol, baik operator jalan tol maupun juga pihak kepolisian terus memantau, karena sekali lagi kita punya analisis mengenai volume atau capacity ratio ya. Begitu volume ini sudah begitu besar dan rasionya dengan kapasitas jalan tol sudah meningkat, ada angka tertentu sekitar 0,6 sampai 0,7, ini sudah menjadi suatu tanda untuk dilakukan rekayasa. Mhm. Kalaupun one way itu dirasa masih belum bisa mengatasi karena padatnya masih tetap terjadi, bisa saja terjadi kemudian akan diberlakukan kontraflow Mmm, sambil melihat situasi tentunya ya. ya. Jadi itu hal-hal seperti itu kita selalu harus awas karena segala sesuatu yang terjadi di lapangan inilah yang kemudian membuat menjadi referensi kami untuk melakukan upaya-upaya rekayasa. Mhm. Termasuk juga di Bakauheni, bisa saja nanti dilakukan mungkin perubahan alur dan sebagainya, diberlakukan delaying zone dan sebagainya, buffering area, itu sangat mungkin dilakukan. Jadi yang penting memang kami semua turun lapangan, mengawasi, dan tadi SOP-SOP yang sudah disepakati itu terimplementasikan. Oke, termasuk, tadi yang disebutkan Mbak Adita di Bakauheni Lampung, saya tertarik. Karena kan Bakauheni ini infrastrukturnya tidak sebesar Merak ya, dan nanti saat arus balik meskipun sudah ada antisipasi tadi misalnya dari Pelabuhan Panjang langsung Ciwandan tidak mengganggu mobilisasi dari, Bakauheni ke Merak, tapi, apalagi yang diwaspadai atau yang sudah disiapkan seperti misalnya tadi delaying zone, buffer, zone-nya, karena masih 27% yang balik. Nah, untuk menghadapi besok, apa saja yang dilakukan Mbak Adita, termasuk juga apakah prediksinya besok akan semakin banyak atau seperti apa dengan presentase tadi? Ya, tentu kami mengamati juga ya, status pembelian tiket ya, Mbak Friska ya. Ya. Jadi dari, angka-angka pembelian ini kan bisa setidaknya diprediksi paling tidak kendaraan yang akan masuk ya, atau, sepeda motor yang akan masuk. Dan kemudian kita bisa berasumsi sekian orang yang juga masuk, sehingga bisa diukur, Ya. kira-kira akan seperti apa volume orang dan kendaraan yang menuju ke pelabuhan, baik itu Panjang maupun di Bakauheni. Bakauheni ini sebenarnya ada beberapa keuntungan ya dibandingkan Merak. Karena kalau kita bicara jalan tolnya ini relatif lebih besar ya, Ya. dan juga kantong parkirnya juga lebih luas. Oh. Gitu ya. Ini yang kita justru di Bakauheni ini agak lebih kondusif sebenarnya. Oh. Apalagi kita sudah pecah betul yang namanya motor itu ada di Panjang dan kendaraan kecil ada di Panjang ya. Ya. Ini kelihatan sekali, kami tadi juga ke bawah ini kelihatan sekali memang ini sangat membantu. Mmm. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menhub ada penambahan trip ya, Ya. yang lumayan signifikan penambahannya, dibantu dengan rotasi yang lebih cepat. Karena kita akan lakukan istilahnya TBB, Friska, Ya. tiba, bongkar, berangkat. Mmm. Itu lebih singkat. Ya, tadi kami sudah sepakati tiba, bongkar, berangkat itu setidaknya tidak lebih dari 10 menitan lah. Itu yang kemudian bisa dilakukan gitu. Oke. Jadi ya ini untuk mempercepat rotasi ya, Ya. sehingga nanti bisa kembali lagi untuk mengangkut penumpang di pelabuhan asal. Itu yang kita berlakukan. Nah, ini semoga bisa mengurai kepadatan khususnya di, Bakauheni Lampung di, masa puncak arus balik ini. Terakhir Mbak Adita, kalau untuk diskon tarif tol, apakah sudah diberlakukan di puncak arus balik ini sampai nanti selesai arus balik? Ya, diskon tarif tol ini justru sebenarnya adalah untuk memecah kepadatan sekali lagi. Ini strategi juga ya. Ya. Makanya kita berlakukan tanggal 3 dan 5 April kemarin di saat arus mudik dengan harapan ini bisa menjadi pemantik ya masyarakat untuk berangkat lebih awal. Mmm. Nah, oleh karenanya diskon tarif tol yang selanjutnya untuk arus balik kita berlakukan sesuai jadwal itu 17 sampai 19 April. Jadi ini juga untuk bisa menarik masyarakat pulangnya agak lebih Awal? lambat, Oh, ya, jadi lambat ya? mundur, Mmm. baliknya ya. Mmm. Kalau tadi berangkatnya lebih awal, Ya. baliknya lebih, Mundur? mundur dari waktu puncak, yaitu 17 sampai 19. Mhm. Jadi belum diberlakukan, Mmm. 17 masih beberapa hari lagi,
Nah, ini juga harapannya masyarakat juga melihat paling tidak ringan, lebih ringan kan dalam melakukan pembayaran dan memilih untuk berpulang lebih lambat gitu. Karena puncaknya betul kita perkirakan malam ini dan besok. Besok tanggal 15. Nah, ketika nanti ada yang pulang lebih lambat, mereka akan diberikan tadi insentif berupa diskon tarif tol. Mhm. Dan ini diberlakukannya di tol Trans Jawa, tidak misalnya di Trans Sumatera karena memang beban pemudiknya lebih banyak dihitung-hitung di sini atau seperti apa Mbak Dita? Ya, betul sekali. Sekali lagi perputaran masyarakat, pergerakan masyarakat ini dari riset kami 56% itu ada di Jawa ya. Ya. Dan beban terbesar memang tol itu ada di Trans Jawa. Jadi seperti juga data realisasi mudik kemarin, paling tidak dari operator jasa marga memperlihatkan memang itu sangat tinggi ya. Naiknya cukup signifikan dari hari normal. Jadi makanya memang diskon ini kita utamakan yang ada di tempat yang bebannya memang paling besar. Dan sekali lagi dalam rangka memecah mendistribusikan kepadatan gitu, supaya terbagi dengan tanggal-tanggal yang lain gitu, tidak hanya terpusat di 1-2 hari saja. Ya. Semoga arus balik ini bisa terpecah, lebih aman, nyaman, selamat yang penting ya Mbak Adita, Betul, tidak hanya untuk iya. pemudik tapi juga kawan-kawan di Kementerian Perhubungan, kepolisian dan semua yang terlibat. Terima kasih sekali lagi Mbak Adita Irawati, juru bicara Sama-sama, Kementerian terima Perhubungan. kasih Friska. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya